Sen, silakan. Oke, mungkin Pak Ustadz bisa jelasin awal Preskon ini masa apa seperti apa? Silakan. Baik, rekan-rekan media ya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa hari ini atau malam ini ya merupakan tindak lanjut dari somasi terbuka yang sudah kita layangkan 3 hari sebelumnya. Jadi per hari ini saya sudah layangkan somasi tertulis terhadap saudara Ahmad Firdaus ya, atau lebih dikenal dengan Daus Mini ya. Oleh karenanya semoga hari ini saya bersama rekan saya Bang Raden Dadan Mariana atau lebih dikenal dengan Bang Erdil Lau ya, mendampingi Ustadz Bruce Lee ya terkait hal ini. Mungkin dari Bang Ustadz ada yang perlu dijelaskan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan daripada sehat semuanya. Tujuan niat saya ini sih memang saya melaporkan ini juga bukan apa-apa, cuman mau ngasih pelajaran juga sama ini orang gitu. Karena udah kebangetan banget saya dikatain dia pembantu lah, ibaratnya saya dikatain tukang bawain minum air dia, satu. Yang kedua lagi saya dibilang Ustadz gak ada akhlak, gak ada adab, narik kursinya Ginanjar. Padahal saya sama Ginanjar sebelum ke panggung itu udah skenario-nya udah kami susun gitu. Kenapa dia berani banget bilang seperti itu? Dua. Yang ketiga lagi yang saya nggak terima banget ini, Ustadz macam apa nih, itu nggak ada akhlak, nggak ada adab. Katanya Ustadz Reja Al-Banjari biji meletik. Allah Karim, ana mendengar perkataan begini Pak, langsung emosi saya tuh langsung naik Pak. Cuman hazza min fadli Rabbi, ini mungkin ujian lah bagi saya gitu, hanya milik Allah semuanya. Tapi ini kayaknya bocah nggak bisa dibiarkan gitu Pak. Kalau semakin saya iniin kayaknya semakin kesini nanti semakin ngomongin saya lagi gitu Pak. Bahkan waktu di room itu juga saya bilang, saya rekam ya, rekam, saya nggak akan takut rekam. Kayaknya nantangin banget gitu Pak. Jadi ya terpaksa saya kasih somasi sama pengacara saya ini gitu. Ya kedepannya ya tergantung pengacara ini juga sih saya bagaimana gitu sih Pak. Jadi intinya saya nggak terima dikatain dia seperti itu, apalagi katain seperti babu, nggak ada akhlak, nggak ada adab. Ustadz Reja Al-Banjari seperti biji meletik. Aduh, itu ditonton orang banyak Pak di room gitu. Kalau dia nggak suka dengan saya ya ngomong baik-baik, empat mata, tabayun gitu kan. Ini nomor handphone saya diblokir. Jadi kan udah nggak ada etiket baiknya Pak gitu Pak. Kronologinya itu tepatnya kapan dan bagaimana sih Pak, pas saat live ya? Iya, pas deh. Saya ini iseng-iseng juga kadang buka TikTok kan Pak. Jadi ada salah satu teman juga, Ustadz Bruce Lee, itu antum lagi diomongin tuh sama si Daus Mini. Ngomongin apaan? Kayaknya saya nggak ada masalah deh sama Daus Mini. Coba saya buka, begitu saya buka, loh bener Pak lagi ngomongin. Ini kayaknya ngomongin saya udah lama nih Pak, udah 1 jam apa berapa. Karena yang saya rekam itu yang saya rekam baru dapat bukti itu aja. Padahal sebelumnya kayaknya udah banyak ngomongin saya gitu. Begitu saya buka, Allah Karim, saya diomongin gak ada akhlak, gak ada adab, narik kursinya Ginanjar, dikatain Ustadz Reja Al-Banjari biji meletik. Saya rekam ya, rekam, saya nggak takut, kayaknya nantangin. Itu diomongin pas lagi posisi Pak Ustadz live itu? Iya, yang live komen atau yang saya komen, saya rekam ya, rekam, saya nggak takut. Tapi sebelum saya komen dia yang ngatain tadi, ada buktinya sih di ini saya di handphone gitu. Saya rekam, bahkan dia malah nantangin, rekam, memang benar kok antum ini ngasih PT di TikTok gitu ngupdate sama Ginanjar. Lah memang saya update karena saya tidak ada permasalahan sama Ginanjar yang 4 sekawan lah. Memang kan saya itu kalau berceramah ngajak siapa aja kadang saya ngajak Bang Madit, kadang Hafiz Salim, siapapun saya ajak teman-teman komedi. Ini orang kayaknya nggak tahu dah, Allahu alam niat dia apa gitu Pak. Tapi sebenarnya memang sudah kenal dengan Udah orang tersebut? ya memang udah kenal sih, udah itu juga kenal. Cuman ya kenapa dia bilang saya Ustadz Bruce itu tukang bawain air minum saya. Allah, karena ditonton orang banyak Pak di TikTok klip itu. Gitu sih yang saya nggak terima ya Bang Erdem. Oke, somasi sudah dilayangkan baik itu terbuka dan tertulis. Rencana untuk bikin LP-nya sendiri kapan? Oke baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam.
Jadi saya sebetulnya melihat perkara ini saya terpanggil ya. Kenapa terpanggil? Karena saya lama di pondok pesantren. Jadi saya punya prinsip ustadz itu sebagai guru besar, guru mengajar ya. Dan saya tidak sependapat ketika seorang public figure, beliau juga sebagai orang yang dikenal oleh masyarakat luas ya, sehingga diserang martabatnya ya kan. Nah otomatis di dalam perkara ini kami melihat perlu mengingatkan dulu kepada saudara DM ya, perlu mengingatkan bahwa apa sih susahnya minta maaf, kan gampang. Awalnya kan mereka juga bersahabat gitu loh, tapi perasa yang disampaikan yang membuat suatu dampak kerugian imaterial kepada klien kami, itu perlu kami melihat bukti pembandingnya nih. Apa sih nggak sukanya apa? Kalau laki-laki kan DM ini kan, kalau nggak suka dia langsung konfirmasi, kan udah tahu, udah berkomunikasi, Tan gua nggak suka sama lu segala macam, bukan menggiring opini di publik ya. Sehingga tapi di percakapan tersebut teman-teman yang saya lihat itu mereka sudah tahu, oh ada Pak Ustadz Brusli Wacau masuk gitu kan, nggak apa-apa lu rekam aja gua segala macam dan sebagainya ya. Jadi kita sudah mensomasi dan mengingatkan beberapa literatur pasal kepada DM ya, yang tertera di somasi kami itu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal junto pasal 45A ayat 2. Di situ terangkai semuanya ya. Karena di sini saya melihat perlu melindungi hak-hak nama baik klien saya. Kalau misalkan beliau ini orangnya bukan ustadz, ya suka-suka dia lah gitu kan. Ini di dalam suatu terminologi kami agama muslim ya kan, siapa orang yang menzolimi ustadz itu di dalam Al-Quran wala tasabana gopilan ama ya malu zolimin, dia termasuk orang-orang yang zolim ya. Nah saya ingin mengingatkan sebetulnya kepada mereka. Karena apa? Karena di sini ada ustadz ya, saya juga menyampaikan suatu bahasa terminologi. Ada di dalam hadis Rasulullah itu inna minal bayani sahira, bahwa ucapan manusia itu mengandung sihir Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh DM ini sudah menggiring opini, sudah menyihir publik sehingga beliau viral ya kan. Dibuka di LAN ada Pak Ustadz, ada di Snap ada Pak Ustadz, ada di YouTube ada Pak Ustadz. Sementara beliau siapa sih, hanya seorang ustadz, pengajar guru ngaji, dakwah, dan dia hanya punya pondok ya. Jadi saya tegaskan untuk hari ini ada seseorang yang menelepon klien saya, tapi disampaikan ini juga pembelajaran buat masyarakat. Ketika satu anggota masyarakat sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu dari seorang advokat. Nah beliau juga paham, nanti dibicarakan dulu dengan kuasa hukum kami. Tadi berbicara sebetulnya kan mudah gitu loh, ini masih ada waktu. Tapi kalau seandainya dari rentan waktu somasi yang kita berikan kepada DM ini tidak bisa mengindahkan somasi kita, maka dengan amat sangat kami pada hari Kamis akan membawa permasalahan ini ke Polda Metro Jaya ya. Dan ini sudah kita sepakati bersama, dan ini juga selalu kan saya juga melindungi hak Ustadz. Jangan sampai Ustadz kok masalah kayak gini aja nggak tabayun kan gitu. Udah berkali-kali loh advokat Jainuddin itu menyampaikan pesan etika. Nah kan gampang loh, cuman bikin video diupload di media sosial, permintaan maaf udah selesai gitu loh. Apa sih susahnya minta maaf gitu loh. Tapi ya dilihat dalam percakapannya beliau ada kebencian yang besar. Apa sih kebencian? Bolehlah kalau benci, penyebabnya apa. Nah ini ternyata beliau juga menyampaikan ada sesuatu perbuatan Ustadz yang menurut dia dan menggiring opini bahwa Ustadz ini nggak ada akhlak. Padahal kan saya tahu Ginanjar itu kan suka bercanda, dan saya lihat beliau menyampaikan dakwahnya pun dengan cool gitu loh, dengan nada-nada candaan sah-sah saja. Dan di situ sudah berbicara dengan Ginanjar bahwa pas Ginanjar duduk bikin skenario, ditarik, ketawa seperti aja. Tapi dia menyampaikannya ke publik, ini Ustadz nggak ada akhlak gitu kan. Nah itulah perasa yang mungkin menyakiti beliau secara imaterial.
karena mungkin imaterial itu nggak terlihat adanya di hati beliau sehingga beliau dirugikan. Dan beliau kalau kalau memang ikutin kemarahan dia, dia ingin cepat-cepat Pak, ini memproses hukum aja lah. Karena sampai hari ini tidak ada itikat baiknya ya. Jadi rencananya malam ini ya. Bicaranya malam ini katanya dia mau bikin. Coba ini menjadi pembelajaran. Jadi gini teman-teman, sebetulnya gampang. Undang-undang ITE ini merugikan orang lain secara psikis ya. Nah, caranya apa? Caranya dengan meminta maaf. Itu penyidik pun bisa mempertimbangkan kalau perkara ini lanjut gitu loh. Kan kalau orang Indonesia sampai dia tidak mengedepankan adab, tidak mengedepankan etika, tidak menghargai. Ini pun seorang guru loh, guru ngaji. Masa iya seorang guru ngaji ketika Pak Ustadz dengan segala kerendahan hati, bahasa-bahasa yang indah, beliau pun luluh gitu loh. Ini malah sampai per hari ini klien saya dibully gitu loh. Itu yang saya nggak terima. Ini kalau sampai besok tidak ada konfirmasi kepada kami teman-teman ya, kita fix hari Senin pagi kita membuat laporan di Polda Metro Jaya. Kamis ya? Iya, Kamis itu berarti lusa ya? Berarti ini sudah Siap. berapa kali somasi yang dilayangkan, Pak? Yang pertama somasi lisan oleh rekan saya, yang kedua secara tulisan hari ini. dan hari ini Tertulis. tertulis. Di hari Kamis itu sudah di end ya, pagi itu kita langsung berupaya hukum dan melaporkan perkara ujaran kebencian ini ke Mapolda Metro Jaya. Oke, berarti menjerat dengan pasal apa aja yang Ya, yang kita sampaikan kepada beliau tentang Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tentunya sudah tahu ya. Nah, cuman di sini ada lebih luas lagi yang bisa dilihat oleh orang, bisa diakses oleh semua orang. Bahkan informasi ini makin merebak, Bang. Kalau informasinya sudah merebak, bisa nggak dengan satu hari dihapus? Enggak Bang, ratusan orang udah susah. Makanya kita ikut sertakan di situ pasal 28 ayat 2-nya, terus pasal 45A ayat 2-nya. Di situ ada pemecah belah. Karena beliau di sini public figure, ya. Dan yang saya tahu kalau ayat tersebut jarang digunakan ketika person per person. Saya melihat beliau adalah tokoh agama yang perlu dihormati, ya kan. Ya sekarang begini saudaraku, ini kerugian material ini kenapa saya membantu beliau dan terpanggil? Beliau ini public figure dan punya murid. Nah kalau seandainya mereka mengakses media sosial, berarti kan beliau adalah pimpinan yang menurut dugaan mereka ini guru kita ini nggak punya akhlak. Bahkan di agama Islam pun ketika kita sholat berjamaah dan kita ada unsur kebencian kepada imamnya, itu sholat kita nggak sah. Nah, jadi ini sudah ke unsur lebih dalam tentang sosok beliau. Ya maka dari itu saya sebetulnya berharap sama-sama bisa bertabayun, ya kan. Dan beliau pun saya yakin semarah-marahnya beliau orang baik, ya. Beliau orang yang senang dengan perdamaian dan jujur. Selama saya kenal dengan beliau, baru kali ini beliau merasa sangat kecewa dengan perlakuan sahabatnya itu. Begitu kira-kira. Oke, Pak Ustadz, berarti kan tadi dari Abang menyatakan sudah ada, kamu bener sudah skenario sendiri Bang, narik itu udah ada momen dengan. Iya betul. Jadi waktu itu saya mau berangkat ke lokasi, kita ngobrol dulu tuh di dalam mobil. Om Ginanjar, nanti begitu saya dulu ya dakwah 1 jam dulu. Jadi dakwah saya itu hampir 2 jam, Pak. Jadi banyak tuh dalil, hadis, Al-Quran, ayat, kitab-kitab yang saya bacain ke jamaah buat itu. Momennya itu kan Maulid Nabi gitu, Pak. Jadi banyaknya saya sampaikan. Tapi nanti pada seketika Om Ginanjar naik, kita lelucuan dulu Om gitu. Siap Pak Ustadz Bruce Lee kata beliau. Nanti Om pura-pura ini aja Om, pura-pura jatuh aja duduk, siap katanya. Jadi itu udah skenario Pak di dalam mobil gitu. Ya udah begitu saya kelar ceramah, saya panggil ibu jamaah, kita panggil Ginanjar ya. Siap. Begitu saya tarik ke panggung, ya udah beliau pura-pura duduk begitu Pak. Oke. Kata Dalam arti bukan spontan ya Pak Ustadz? bukan, udah skenario kita Pak. Gitu. Jadi kata Daus juga itu kenapa kursi ditarik-tarik, nggak ada akhlak, nggak ada adab. Padahal saya nggak ada narik bangku Pak, masih ada rekaman videonya itu masih ada ya. Jadi ini benar-benar pencemaran nama baik saya gitu. Nah, sampai detik ini dari pihak sana belum ada etikat ngubungin ke Pak Ustadz atau bagaimana? Sampai detik ini. Ngomongnya tapi belum fix.
ada sih yang beberapa yang nelpon saya, ada juga yang nge-DM lewat TikTok. Saya dari orang Daus, minta izin Pak Ustadz kalau bisa jangan sampai ada somasi, jangan sampai ada pelaporan, kita sesama umat Islam bla bla, banyak gitu Pak. Masih ada sih chatnya, saya telepon. Nah terus tadi saya mau berangkat ke sini juga, mungkin ada tahu lah kalau saya mau seperti ini preskon, nelpon Pak dia, Ustadz bagaimana kalau kita ketemu katanya. Oh Bang Daus sudah hubungin Pak Ustadz minta ketemuan? Nelpon Orang lain. Orang lain. Orang Daus. ya, orang lain bukan Daus Pak, itu mungkin suruhan dia juga. Jadi intinya pingin ngajak saya ketemu, cuman bertiga nggak boleh bawa lawyer, nggak boleh juga bawa media gitu Pak. Tadi berusan ada itunya, ada rekamannya, saya rekam juga. Berarti kan apa namanya, ini orang bingung juga saya ngejelasinnya sih kalau seperti ini. Jadi intinya Pada lampu. Oke, Lanjut, silakan Bang. Pak Ustadz. Intinya seperti apa Bang? jadi Dari Ustadz. jadi intinya saya benar-benar ya kita proses secara hukum lah, begitu aja gitu intinya. Jadi biar memberi efek jarak kepada ini orang. Ada juga salah satu teman artis juga udah ngomong ke saya juga, memang Pak Ustadz ini orang mulutnya begini, udah iniin aja, laporin. Ada juga WA-nya Pak, WA artis ini ada ke saya gitu. Memang tuh orang harus dikasih pelajaran. Siap kata saya, insya Allah. Makanya itu kemarin saya nge-WA banyak-banyak, cuman dibaca doang, kagak dibalas. Terus WA lagi ke nomor satunya diblokir sama dia Pak. Jadi begitu, padahal saya pengen itikat baik juga sama dia, tabayun gitu gitu. Berarti ada pihak lain dari kalangan artis juga yang mensupport Ustadz? Ada yang mensupport, ada teman artis Bang, juga. Pak Ustadz berarti tadi sempat bilang ada yang Mendukung. Pak Ustadz lanjut ke hukum, berarti memang banyak juga yang dirugikan oleh Si DM ini. Iya ada juga, oh iya. berapa orang Bang? Untuk saat ini ada satu teman artis juga sih, baru Harus satu. juga. Iya, Komedian juga. iya komedian juga. Apakah nanti beliau berencana untuk jadi mungkin dimasukkan Bisa. menjadi saksi juga atau ikut dalam Boleh ikut juga nanti bisa satu juga. Hmm. Nah, tadi udah kontek-kontekan juga sama saya juga pengen banget itu orang, dari dulu saya pengen LP juga katanya. Tapi kan gini Pak Ustadz, sebenarnya kan kenal juga ya sama si Daus Iya. sendiri ya. Nah itu akhirnya malah menjadi polemik sendiri begini, bagaimana nih Pak Ustadz? Iya, itu mungkin ada kecemburuan sosial apa gimana kali ya, masalah dakwah gitu Pak. Makanya dia bernarasi seperti ini Om. Kalau antum ceramah aja, kalau ngelawak bagian saya katanya dalam video itu Om. Kalau ceramah aja, jangan ngelawak lah. Kenapa susahnya Om? Saya ceramah sambil ngelawak gitu Om. Kan itu lawakan ini cuma sedikit aja sebenarnya Pak, buat menghibur jamaah, biar jamaah nggak terlalu monoton, jamaah nggak ngantuk. Sebab kalau zaman sekarang kalau kita ceramah ngeluarin dalil hadis kadang-kadang jamaah itu bosan juga Om. Makanya saya kadang ceramah sambil ngelawak Om. Nah makanya ini mungkin dia, lu nggak usah ngelawak, gua aja yang ngelawak, mungkin bahasa dia seperti itu. Berarti bisa dikatakan dia merasa dirugikan. Iya, karena Pak merasa Ustadz udah dalil juga, udah komedi juga. Iya ambil. betul, takut kalah lucu kali Pak. Begitu. Tapi sebenarnya dalam kasus ini ya Daus dengan Ustadz itu tidak punya masalah apapun. Jadi Daus ini mencoba nimbrung gitu loh, mencoba menarasikan sendiri terkait kejadian itu. Jadi harusnya dia tidak ikut campur gitu, dan harusnya kalau ada masalah ya dibicarakan langsung dengan Ustadz gitu. Dan somasi ini pun kita sekaligus mengingatkan orang yang saat itu ada dalam room light TikTok itu untuk meminta maaf juga, karena itu bisa saja gitu loh kita kenakan pasal 55 ya, karena di situ juga ada yang berusaha mengompori ya bahasa-bahasanya gitu loh, sehingga menjadi ujaran kebencian itu timbul gitu loh. Kok Ustadz begitu ya, kok ini begitu ya gitu. Jadi orang-orang ini ya, kalau ngelihat ini video ini, istilahkan meminta maaf secara langsung ke Ustadz Brusli, seperti itu. Pak Ustadz berarti ini meluruskan nih, berarti sebenarnya sama Daus itu sudah emang ada selek sedikit dulunya, akhirnya bisa jadi panjang begini. Ya mungkin ada dulu lah, ada selik sedikit permasalahan apa gitu, mungkin dia memang gak suka sama saya ya, sehingga terjadi seperti itu. Ana udah ngomong, kalau antum gak suka dengan Ana ya udah ngomong terus terang empat mata, tabayun gitu, jangan begini caranya ditonton orang banyak diblokir kita Pak. Ya Allah gitu Pak. Dengan kejadian ini
apa yang bisa dibilang kerugian dari Pak Ustadz sendiri Dampaknya sih? luar biasa Dampaknya. Pak. Ini sekarang ini saya buka TikTok saya dibully Pak. Wah Ustadz nggak ada akhlak, Ustadz nggak ada Job adabnya. sepi. Allah, Job iya benar, Job juga ya Allah kata saya mah. Ini benar-benar ini banget mencemarkan nama baik banget Om. Tadi saya buka juga di YouTube, dibully juga saya Om. Seumur umur belum pernah dibully seperti ini jadi dibully gara-gara narasi DM Daus seperti ini. Jadi dampaknya luar biasa. Berarti nggak ada damai Ustadz untuk nanti kedepannya atau masih tetap? Kita tunggu dari space waktu yang kita berikan. Mungkin kesimpulan dari ini semua ada pesan nggak sih mau disampaikan supaya tidak ada kasus yang serupa begitu ya Bang? Boleh dijelaskan? Nanti Mungkin Bang RD. Ya, jadi gini, sebetulnya ini kasus yang sangat unik ya. Kalau saya awalnya sama rekan saya jangan ini katanya jangan terlalu ngegas karena ini masih di bawah umur, tapi badannya aja yang DM ini badannya aja yang kecil. Sebetulnya kan dia juga sudah punya istri, sudah punya anak, bahkan mau punya istri lagi katanya gitu ya. Jadi kelebihan buat beliau sehingga beliau juga menjadi public figure. Tetapi mungkin alangkah baiknya saya di sini jujur, kalau saya menjadi kuasa hukumnya seorang panutan, seorang guru ngaji, saya juga harus berhati-hati. Karena begini, apa yang saya sampaikan juga beliau mungkin akan mendapatkan dampaknya. Tetapi saya sebagai kuasa hukum beliau menginginkan perkara masalah ini cepat diselesaikan karena beliau sangat tiap hari itu tidak nyaman, terusik, ya kan. Ini dosa dia itu apa sih sebetulnya? Kesalahan dia itu apa gitu loh. Nah, sehingga beliau kalau orang biasa mungkin nggak biasa-biasa aja lah karena beliau public figure. Nah, pesan-pesan saya buat masyarakat ketika kalian juga pernah dan akan mengalami perkara yang sama, ya sebaiknya bertabayun, meminta maaf, dan mungkin hanya orang-orang yang mungkin tidak bisa dikatakan orang menghormati nilai-nilai persaudaraan, satu agama, satu nusa, satu bangsa. Ketika seseorang melakukan kesalahan, meminta maaf itu sudah luar biasa. Nah, tapi ketika dia buat kesalahan, enggan dia meminta maaf, ya mungkin itu juga salah satu cara bagaimana dia melampiaskan kebencian itu kepada seseorang. Pasti ya mungkin dampaknya juga akan, tapi nggak tahu saya di belakang DM ini siapa sehingga sampai sekarang dia bungkam, dia silent, dia tidak ingin speak up, dan mungkin tidak ada untuk ikut alur kita sebagai penegak keadilan. Kita tuh pengen adil. Jadi jangan teman-teman punya berpikiran bahwa seorang advokat itu ekstremisme, keberpihakan iyalah karena beliau adalah klien saya. Tetapi ingat, semua advokat di Indonesia itu disumpah di pengadilan tinggi itu untuk membela keadilan. Landasan terminologinya innallaha ya'murukum bil adl. Kita harus berlaku adil. Makanya dari kemarin kita tetap karena dua tokoh ini religius sekali, agamis sekali. Jadi saya menyampaikan pesan-pesan terminologi itu karena klien saya seorang public figure, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memaafkan beliau, dan mohon maaf karena saya sudah dikasih pesan oleh klien saya sampai di satu hari besok tidak ada permintaan maaf secara terbuka, bahkan mungkin preskon yang memang berdampak luas untuk mengurangi reputasi Pak Ustadz semakin lebih tidak baik. Bahkan mungkin saya berharap setelah ada press conference, bulian beliau, penyerangan martabat dari para hater dan buzzer di TikTok ini berkurang, ya mungkin beliaulah yang akan nanti memberikan keputusan. Tetapi kalau seandainya terakhir besok di 1x24 jam tidak diindahkan somasi kami, maka dengan amat sangat memohon maaf kepada DM setelah para kuasa hukumnya, kita berencana untuk melaporkan di Polda Metro Jaya. Sekian. Cukup. Oke. Ya, gas.